Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Nisha. Nah, pada video kali ini kita sudah memasuki bab 21, yaitu DNS Server Caching Forwarding. Oke, kita akan lihat materi-materi apa aja yang ada di bab 21 ini. Oke, materi yang pertama ada konsep DNS Server, kemudian materi yang kedua ada konfigurasi host pada Ubuntu Client, materi yang ketiga ada konsep caching DNS server, materi yang keempat ada konfigurasi caching DNS server, materi yang kelima ada konsep forwarding DNS server, dan materi yang keenam atau yang terakhir ada konfigurasi forwarding DNS server. Oke, langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep DNS server. Oke, bisa diperhatikan pada topologinya. Di sini terdapat laptop atau PC kita ya teman-teman. Nah, di sini juga ada DNS server Google dan juga ada facebook.com. Yang mana facebook.com ini dan juga DNS server Google ini sudah pasti connect ke internet ya teman-teman. Oke, konsepnya di sini misal komputer kita ingin mengakses facebook.com. Nah, paketnya dari facebook.com ini akan melakukan DNS request terlebih dahulu, yang mana nantinya komputer kita akan meminta IP Facebook ke DNS server Google-nya ya teman-teman. Nah, nantinya DNS server Google ini akan mengirimkan IP yang diminta oleh facebook.com, yaitu dia akan mengirimkan IP 157.240.208.35. Baru nanti kita dapat mengakses facebook.com. Jadi DNS ini fungsinya untuk mentransit domain name ke IP address ya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi host pada Ubuntu Client. Oke, pada video-video sebelumnya itu ketika klien Ubuntu mengakses atau meremote atau SSH pada server 1 dan Debian itu kan dia menggunakan IP address ya teman-teman. Namun kalau ada banyak server itu kan kita agak sulit untuk mengingat semua IP address-nya ya teman-teman. Maka dari itu kita akan SSH atau meremote server-servernya dengan menggunakan nama domain ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa buka klien Ubuntu-nya terlebih dahulu dan pastikan bahwa klien Ubuntu ini dia dapat ping ke server 1 Debian dan server 2 Ubuntu-nya. Kita coba ping ke server satunya terlebih dahulu, 10.10.10.2. Oke, di sini saat saya ping ke server satunya itu dia terkonek ya teman-teman, atau saling bisa ping. Kemudian saya akan coba ping ke server 2 Ubuntu-nya. Oke, di sini juga dia hasilnya TTL ya. Oke, lalu kita akan coba mengkonfigurasi hostnya dengan perintah sudo nano slice etc slice host. Seperti ini ya teman-teman, lalu kita enter. Oke, di sini terdapat IP 127.0.1 dan kemudian ada nama domainnya Nesia Strip VirtualBox. Oke, kita akan tambahkan server 1 dan server 2 sekaligus router Debian-nya ya teman-teman, router gateway-nya. Kita tambahkan IP-nya terlebih dahulu 10.10.10.2, kemudian kita tab. Lalu kita akan berikan nama atau domain server 1 strip Debian. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita juga tambahkan server 2-nya 10.10.3 tab. Kita berikan server 1 strip Ubuntu. Lalu kita juga akan menambahkan routernya atau IP gateway-nya ya teman-teman. IP gateway dari klien Ubuntu-nya yaitu 172.16.1.1. Kemudian kita tab, kita berikan router Debian. Seperti ini ya, kemudian kita Ctrl X, lalu kita enter. Oke, kemudian saya akan coba ping ke server 1 Debian, tetapi kali ini saya tidak menggunakan IP lagi, melainkan menggunakan nama hostnya atau nama domainnya, ping svr 1 strip Debian. Seperti ini ya teman-teman, lalu kita coba enter. Oke, di sini kita saat ping ke server 1 Debian-nya dengan menggunakan hostnya atau menggunakan domainnya, dia sudah berhasil atau TTL. Lalu kita akan coba ping juga ke server 2 Ubuntu-nya. Kita ping seperti ini ya teman-teman. Oke, Ubuntu, kemudian kita enter.
Nah, di sini saat saya ping ke server 2 Ubuntu dengan menggunakan host atau domainnya, dia juga sudah berhasil TTL ya teman-teman. Kita akan meremote atau kita akan SSH ke server 1 Debian-nya, yaitu SSH Debian at svr 1 Debian. Kemudian min port 2211 seperti ini ya teman-teman. Kita enter dan yes, kita berikan passwordnya. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke server 1 Debian dengan menggunakan nama domainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep caching DNS server. Teman-teman bisa buka topologinya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini caching ini fungsinya untuk meng-cache merequest DNS ya teman-teman. Jadi misalnya di sini pada komputer kita ingin mengakses facebook.com, maka dia harus melakukan DNS request terlebih dahulu ke DNS server Google. Yang kemudian DNS server Google akan memberikan IP yang mana baru komputer kita dapat mengakses facebook.com. Nah, di sini ada yang namanya local DNS server ya teman-teman. Jadi saat komputer kita merequest IP facebook.com, sebelum dia melalui DNS server, dia ini melewati yang namanya local DNS server terlebih dahulu. Kemudian local DNS server juga akan merequest apa sih IP dari facebook.com ke DNS server Google. Kemudian dari server Google ini akan memberikan IP dari facebook.com ke DNS server Google. Ke DNS server Google ini ya teman-teman. Lalu dari server Google ini akan memberikan IP dari facebook.com yaitu 157.240.208.35. yang mana IP tersebut akan disimpan di local DNS server. Nah, jadi ketika komputer kita ingin mengakses facebook.com, dia cukup mengecek cache yang ada pada local DNS servernya. Jika ada, maka local DNS server akan mengirimkan IP tersebut ke komputer kita dan baru komputer kita dapat mengakses facebook.com. Jadi komputer kita tidak usah melakukan request IP lagi ke DNS server Google-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Oke, langsung saja teman-teman bisa buka putihnya, lalu buka router melalui putih ya teman-teman, router Debian-nya. Oke, jika sudah, kita akan langsung install softwarenya atau install bin 9-nya dengan perintah apt install bin 9. Oke, di sini saya sudah menginstal bin 9-nya. Lalu kita akan langsung masuk ke konfigurasinya ya teman-teman dengan perintah nano /etc/install bin 9 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Oke, bisa diperhatikan di sini pada option, kemudian sama dengan tanda ketik min u, kemudian di sini ada bin 4, lalu pada bin 4-nya ini kita ganti menjadi IPv4 ya teman-teman. Oke, di sini sudah saya ganti menjadi bin 4, yang artinya agar nanti DNS-nya hanya mounting pada IPv4 ya teman-teman. Jika sudah, kita akan Ctrl X, Y. Lalu kita ke konfigurasinya lagi dengan perintah nano /etc/bin/name.conf.option seperti ini ya teman-teman. Kita masuk ke konfigurasi nano etc bin-name.conf.option, lalu kita enter. Oke, pada atasnya ini kita berikan konfigurasi ACL internal network, kemudian tanda lengkung seperti ini, lalu IP pada klien Ubuntu-nya ya teman-teman, IP yang akan kita gunakan untuk mengakses Samba ini yaitu 172.16.1.0, kemudian titik koma. Kemudian kita ke bawah, di bawahnya directory ini, di sini terdapat recursion ya teman-teman. Nah, di sini recursionnya kita yes, kemudian titik koma, lalu di bawahnya juga allow query internal network. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti agar yang di query-nya hanya IP internal network saja ya teman-teman. Kemudian kita ke bawah. Oke, kemudian kita enter ke bawah seperti ini, lalu kita tag, lalu kita bisa ketikkan DNS sec seperti ini ya, DNS SEC. Jadi konfigurasinya ada ACL yang paling atas, kemudian ke bawahnya lagi ada requisition allow query,
Kemudian yang terakhir juga ada DNS check enable yes dan DNS check validation yes ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kita Ctrl X, Y lalu kita enter. Kemudian kita akan cek dengan perintah nemad check conf seperti ini, check conf. Nah, jadi ini nggak ada apa-apanya ya teman-teman, artinya kita sudah berhasil. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu ada konsep forwarding DNS server. Oke, teman-teman bisa buka topologinya terlebih dahulu. Nah, jadi kalau caching itu kan, kalau komputer kita ingin mengakses facebook.com, dia akan melakukan DNS request terlebih dahulu ke local DNS server ya teman-teman. Kemudian local DNS server juga melakukan request IP ke DNS server Google. Kemudian jika sudah dikirimkan IP-nya, maka local DNS server baru mengirimkan ke komputer kita agar komputer kita dapat mengakses facebook.com. Tapi kalau forward itu, local DNS server tidak melakukan request IP ke DNS server Google. Jadi ketika komputer kita ingin mengakses facebook.com, maka dari local DNS server akan langsung forward ke DNS server Google. Kemudian jika sudah terkirimkan IP-nya, maka local DNS server dia akan langsung meng-forward IP-nya ke komputer kita. Baru komputer kita dapat mengakses facebook.com. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi yang terakhir atau materi yang keenam, yaitu ada konfigurasi forwarding DNS server. Nah teman-teman bisa buka klien Ubuntu desktopnya terlebih dahulu. Oke, di sini teman-teman bisa masuk atau akses meremote server 1 Debian-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Jika sudah, kalian masuk ke rootnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita akan masuk ke perintahnya, yaitu dengan perintah nano /etc /bin /nemad seperti ini ya teman-teman, .conf seperti ini. Kemudian jika sudah kita enter, kemudian bisa diperhatikan di sini pada bagian forwardernya kita hilangkan //2 ini ya teman-teman. Oke. Kemudian bawahnya kita juga hilangkan. Jika merah-merah seperti ini teman-teman bisa spasi secara manual, tidak usah detail. Kemudian pada 00-nya ini kita ganti menjadi 888 ya. Ini menandakan bahwa nantinya dia akan dapat mengakses ke google.com atau bisa ping ke google.com. Kemudian kita enter, tab, lalu di bawahnya juga kita tambahkan 8.8.4.4 seperti ini ya. Kemudian untuk bawahnya ini kita hilangkan slash-nya ya teman-teman. Lalu di bawahnya ini kita tambahkan forward only titik koma. Oke, ini atasnya juga tambahkan titik koma ya teman-teman seperti ini. Jadi jika local DNS ada request dan dari komputer atau klien, kita nanti akan langsung dialihkan ke server Google. Kemudian jika sudah, kita Ctrl X, Y, lalu kita enter. Oke teman-teman, jadi seperti itulah kira-kira konfigurasi forwarding DNS server. Nah, itu dia materi-materi di bab 21 ini. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini ya. Dan tidak lupa juga untuk nyalakan loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!